Semua orang bisa kaya. Wait. Nggak bisa guys. Karena kagak semua orang mempunyai informasi yang sama. Atau lebih tepatnya, kagak semua orang mempunyai prinsip keuangan yang sama. Setelah membaca sekian banyak buku terhadap keuangan, gue mengakuisisi 5 prinsip uang yang semua orang kaya di dunia ini punya. So hari ini gue bakal bagikan 5 prinsip uang yang mungkin bikin lu kaya. Dan di akhir video gue akan memberikan kalian bonus yang memperbesar kemungkinan kalian mengakuisisi prinsip ini dan beneran merealisasikannya. Dan akhirnya kalian itu mempunyai namanya money freedom. The power of compounding, dimana kalian harus tahu banget apa rahasia Warren Buffett dan teman-temannya. Karena kalau kita lihat chartnya Warren Buffett, ternyata orang terkaya di dunia ini nggak mendapatkan kekayaan ekstrim sebelum di umur 65 loh. Dan kalau kita lihat juga dia punya track record di mana dia punya return itu ternyata paling cuma 20%-an. Buat kalian gak tahu, biasanya orang-orang kan ngeliat 20% sesuatu yang sangat normal kan ya. Kalau misalnya zaman sekarang, anak muda zaman sekarang kalau misalkan mau pamer di sosmed, pasti returnnya gila-gilaan. 100%, 200%, 300%, 400% itu yang ditaruh di sosmednya mereka. Tapi orang terkaya di dunia 20% aja konsisten. Dimana dia mungkin 20% aja, tapi bisa gak kalian melakukan sama 20% setiap tahunnya selama 80 tahun? Ada alasannya kenapa Warren Buffett itu jadi salah satu orang terkaya di dunia. Karena dia berhasil melakukan hasil yang sama terus secara konsisten selama 80 tahun. Menurut gue itu sesuatu yang sangat ekstrim. Dan pembelajaran gue di sini berarti adalah kalian kagak usah carinya cepet-cepet. Seperti kalian tahu ada quote di mana kalau misalnya kalian mau cepet ya kerjain sendiri. Tapi kalau misalnya kalian mau jauh dan lama, kalian butuh delegasi, butuh tim. Oleh karena itu kalian harus belajar yang namanya sistem. Dimana kalian harus bisa memakrokan dan kira-kira kalian punya proses ini apa aja yang bisa kalian delegasi ke orang seperti apa. Dengan kalian bisa mendelegasikan ini, akhirnya sistem terjadi dan kalian itu bisa sama-sama melakukan sesuatu yang konsisten sesuai dengan ambisinya kalian. Jadi kebanyakan orang kalau misalnya ngomongin keuangan pengen sesuatu yang instan kan. Kagak ada yang salah, itu sesuatu yang manusiawi. Dimana kita sudah terbiasa saat kecil, terutama anak-anak zaman sekarang, apa-apa serba cepet kan. Buka aplikasi cepet, buka internet cepet, dan kalau misalnya kagak ada internet kita bisa marah. Alhasil mereka juga berpikir apapun di dunia ini juga seperti itu, dimana mereka pikir apapun pasti cepet. Misalkan kalian setiap harinya cuma bisa mendapatkan 1% doang. Ternyata tidak signifikan kan kalian punya kekayaan cuma tambah 1% doang. 1% doang bisa apalah bro. Tapi kenyataannya kalau misalkan kalian itu terus bisa konsisten selama setahun, kan itu bisa sampai 37 kali guys. Gue tahu agak mind blown kan. Berarti bro kalau misalkan gue punya 1 miliar, berarti gue punya 37 miliar. Yes, ngobrol begonya seperti itu. Dan mungkin kalian di sini agak bingung kok bisa kayak gitu ya. Analogi lebih mudahnya lagi kalau kita ngomongin pesawat. Kalau misalnya pesawat kalian beda dikit aja derajatnya, dalam waktu 5 jam beda juga destinasinya yang akan pesawat itu mendarat. Poin yang ingin ditekankan di sini adalah yang namanya compounding. Dan kalau misalnya kalian sudah mengakuisisi, kalian paham terhadap compounding ini, itu fungsinya kalian bikin sistem. Dimana orang-orang pada umumnya berasa bahwa oh kalau misalkan gue kaya, gue mau kaya sendirian aja. Tapi jelasnya kita tahu kalau kita mau cepet ya sendirian. Tapi kalau misalnya kita mau lama dan jauh, ya kita butuh orang-orang di sekitar kita. Dan dari sana kita butuh mempunyai kemampuan untuk delegasi yang tepat untuk memastikan kita punya sistem itu bisa menghasilkan outcome yang kita inginkan. Ngomong sistem, gue juga pengen kalian coba makrokan lagi terhadap kalian punya gaya kerja. Pada umumnya orang-orang itu berasa gaya kerja gue ya berdasarkan gue punya jam kerja kan ya. Dimana kalau misalnya gaya kalian jam kerja itu kadang-kadang bisa membuat kita tidak produktif. Kita harus melihat ini secara makro, yaitu project base. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat project base, kalau misalnya kita 2 jam aja udah beres, ya berarti 2 jam aja udah beres guys. Kagak usah nungguin sampai jam kerja kita terpenuhi oleh kita punya klien. Jadi itu menurut gue adalah suatu permainan kata-kata yang bisa kalian akuisisi bahwa setiap kali gue melakukan sesuatu, lihat ini project base, jangan working hour base. Pokoknya beresin, begitu beres ya kalian berarti mempunyai waktu luang untuk melakukan side hustle, kerjaan sampingan lainnya. Ngomong begonya, kalau misalnya kalian sudah siap naik level, bego aja kan kalau misalnya kalian kerja lebih cepat malah dimarahin, kan kayaknya nggak make sense ya guys ya. Makanya itu kenapa kalian berasanya harus project base. Evolusi ini menurut gue bakal ngebantu banget kalian karena kalian itu bakal kebayang, oh ternyata gua itu kerja nggak berdasarkan jam. Alhasil kalau misalkan sudah ada project ada yang tangan gua, kalau misalnya gue beresin, ya abis itu kalian bisa melakukan suatu
berkarya, suatu pekerjaan lainnya, pekerjaan sampingan. Kalau misalnya kalian selalu ngeliatnya adalah oke, berarti di gue punya tugas kali ini gue mempunyai 20 jam kerja. Oh ya udah, gue kerja 20 jam terhadap tugas tersebut. Padahal kalau misalkan kalian benar-benar serius atau lebih tepatnya melakukan beberapa metode seperti deep work, di mana kalian benar-benar fokus banget, kalian bisa menyelesaikan kerjaan itu dalam waktu hanya 2 jam. Jadi dibandingkan 18 jam waktu tersebut terbuang sia-sia, mendingan 2 jam aja guys. 2 jam tuh udah cukup gitu loh. Dan abis itu kalian move on. Pentingnya mindset ini di akuisisi adalah untuk kalian tahu bahwa ternyata kalian itu mempunyai sekian banyak waktu untuk berkarya dan bekerja. Karena mayoritas pasti berasa bahwa bro, gue kagak ada waktu karena gue itu udah dari jam 9 sampai jam 5 pagi kerja korporat. Gue kagak ada waktu untuk berkarya ataupun bekerja hal lainnya. Tapi menurut gue pribadi, kalian butuh audit. Kalian punya waktu dengan metode yang namanya Pareto's Principle, di mana 20% dari kalian punya aktivitas menghasilkan 80% dari hasilnya kalian. Jadi kalau sebagai contoh kalian kerja 8 jam, coba audit deh 20%-nya, jadi kurang lebih 1,5 jaman. Kalian coba cek kira-kira kerjaan yang mana yang menghasilkan sampai hasilnya 80%. Fokus di sana. Lalu setelahnya ya kalian bisa bekerja dan berkarya hal lainnya. Berikutnya adalah fokus, di mana banyak banget anak muda yang berasa bahwa kok kerjaan gue belum ada hasilnya, kok kagak kelihatan nih gue punya usaha, terkesan sia-sia. Tapi kalau misalnya kita lihat di chart ini, The Plateau of Latent Potential, gue tahu terdengar kayak keren banget, tapi sebenarnya sederhana banget konsepnya, dimana usaha dan hasil itu tidak linear. Kalian pasti berpikir bahwa kalau misalnya kalian usahanya satu, ya hasil juga satu kan, tapi kenyataan tidak seperti itu. Dimana pada umumnya awal-awal tuh pasti tidak signifikan hasilnya, tapi akan jadi suatu yang eksponensial kalau misalkan kalian tetap konsisten terus. Dan kebanyakan orang berhenti di sini, the valley of disappointment. Karena mereka berasa, udahlah kerjaan sampingan gue kagak ada fungsinya, gue kagak butuh lah kesana lah. Gue taruh di saham juga kagak ada fungsinya, minus dulu, wah udahlah gue ambil aja lah. Jadi orang-orang ini bisa dibilang kagak sabar, tidak mempunyai kesabaran untuk melihat atau lebih tepatnya untuk menuai mereka punya benih. Karena mereka kagak bisa terima pressure-nya kan, kayak tekanannya kayaknya berasa kayak gila banget. Gue setiap hari selalu bekerja tapi kagak ada hasilnya bro, ngapain? Dimana sebenarnya kalau misalnya kita belajar dari ilmu fisik, kita tahu yang namanya pressure itu sama dengan force dibagi area. Tekanan sama dengan gaya, atau lebih umum di ngomongin force, dimana gue bisa ganti kekuatan dibagi dengan areanya. Apa hubungannya fisika dengan fokus bro? Poinnya adalah kalau kalian ingin melakukan sesuatu butuh membuat tekanan kan, dan kekuatannya akan makin besar saat luasnya itu, areanya itu juga mengerucut ke satu bidang. Kalian berarti benar-benar harus fokus ke satu bidang yang kalian berasa ini paling menghasilkan. Dan begitu kalian sudah merawat dan menstabilkan area tersebut, baru kalian move on ke bidang-bidang berikutnya. Dari buku-buku ini gue baru tahu bahwa emang susah yang namanya universal money advice. Kagak ada suatu nasihat terhadap uang yang bisa diaplikasikan secara universal, yang bisa kita generalisasikan. Kenapa? Karena semua orang mempunyai konteks masing-masing. Tapi dari buku-buku ini gue dapat kurang lebih bisa dibilangin ada 4 tipe karakter terhadap uang. Pertama adalah orang-orang yang benci duit, kayak berasa duit itu ada sesuatu yang evil, yang satanik, yang kayak seakan-akan sesuatu yang negatif, karena uang itu yang bikin kita semua rusak. Ada juga yang money worship, yang benar-benar memuja duit, karena dia berasa dengan adanya duit pasti semua masalah itu selesai. Lalu ada juga money status, dimana kalau misalkan yang ini agak beda dengan money worship, yang ini adalah mencari uang demi mencari status, money vigilant, dimana ini tipe-tipe orang yang berasa menjadi frugal, yang lebih umum dibilangin pelit. Tapi gue tahu frugal itu tidak sama pelit, tapi buat lebih gampang dicerna sama orang, frugal itu adalah pelit, dimana mereka berasa uang bukan segalanya, tapi mereka tetap butuh uang, tapi dia pengen menjaga keseimbangannya. Kita butuh uang untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari, tapi uang itu juga bukan segalanya. Dan dari sini gue rasa warga kreatif bisa melihat 4 tipe personality ini, dan kalian bisa cocok logi menurut kalian itu lebih tipe yang mana. Karena 4 tipe ini mempunyai pendekatan terhadap uang yang berbeda-beda. Lanjut, kalian harus tahu yang bedanya menjadi kaya dan mempertahankan kekayaan.
Karena ini adalah dua keterampilan yang berbeda. Dimana orang yang pengen menjadi kaya itu biasanya profil resikonya sangat tinggi. Karena dia berasa ya nothing tulus. Kalau misalkan gue kenapa-napa ya gue juga kagak rugi apa-apa. Toh gue juga sekarang miskin. Jadi setiap kali melakukan aksi dia bisa dibilang kagak mikir dua kali. Karena ya hajar aja terus. Dan itu sangat kontras dengan orang yang mempertahankan kekayaan. Dimana dia berasa bahwa semua keputusannya harus benar-benar dikelola dengan baik dan mitigasi resiko-resikonya. Ngomong mudahnya seperti ini, kalau misalnya kalian dari 0 sampai punya 1 miliar, pasti kalian berasa udah pokok hajar terus sampai gue dapat 1 miliar. Begitu kalian bisa mempunyai 1 miliar, kalian akan mempunyai kecenderungan untuk tidak ingin 1 miliar ini hilang dong ya. Kalian pasti pengen 1 miliar ini jadi 1,2, 1,4, 1,5, 1,7, 1,9. Kalian kagak pengen turun, karena begitu turun kalian akan mempunyai suatu emosi bahwa kok gue punya kekayaan turun. Pentingnya tahu kalian itu ada di mana buat kalian paham juga terhadap kalian punya gaya pengeluaran. Pastinya banyak orang kasih tahu kalau misalnya kalian bisa mencatat secara tertulis itu pasti bagus banget. Dengan kalian tahu dua konsep ini, getting rich and staying rich, kalian jadi tahu oh pengeluaran gue tuh harus dijaga seperti apa ya. Karena kalau misalnya kalian udah jadi kaya, bukan berarti kalian punya gaya hidup kalian ikutkan sama dengan kekayaan kalian kan. Dimana orang-orang yang sukses, yang kaya, yang ada di buku-buku yang gue baca, biasanya dia punya kemampuan belanja itu tetap gini terus, kagak naik guys. Jadi dia berasa ya kekayaan naik gak apa-apa, tapi ya namanya gaya hidup ya di sini aja, kagak usah kemana-mana gitu. So itu kenapa akhirnya mereka mempunyai kekayaan yang ekstrim seperti yang ada di cerita-cerita sukses ini. Buat kalian nonton sampai sini, thank you banget. Dan ini adalah tips buat kalian bisa mengeksekusi prinsip-prinsip ini. Dimana kalian harus tahu bahwa ini hanya informasi. Seperti yang gue tadi kasih tahu, tidak ada yang namanya universal money advice. Kagak ada suatu wejangan tips terhadap uang yang bisa digeneralisir. Semua orang mempunyai konteks masing-masing. Dan itu kenapa kalian harus bisa mengakuisisi apapun yang make sense, yang masuk di akal terhadap konteksnya kalian. Hal-hal yang tidak masuk di akal ya kalian tinggal eliminasi aja. Hanya akuisisi sesuatu yang mempunyai nilai tambah ke diri kalian di dalam konteksnya kalian. So itu aja video essay hari ini. Gue juga udah pernah ngebahas buku-buku yang terhadap keuangan ini di program gue namanya Kultum. Kalian bisa cek playlistnya. Dan next video essay kalian gue pengen ngomongin apa, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.